saya Preti Fadila Cinta Gunawan dengan NIM 2010-2002, Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 3. Baiklah, di sini saya akan membuat resume tentang materi Sistem Ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi menurut Dumairi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan kesepakatan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempat berpijak. Aturan-aturan atau kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandang. Yang pertama, sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Kedua, yaitu kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, yaitu peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsa. Dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa. Yang kedua yaitu usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Klasifikasi sistem ekonomi. Sistem ekonomi dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam dua kelompok berdasarkan mekanisme dan koordinasinya, serta berdasarkan ideologi, yaitu yang pertama, berdasarkan mekanisme dan koordinasinya. A. Sistem ekonomi tradisi. Mekanisme koordinasinya berdasarkan tradisi, berlaku dalam perekonomian yang masih sederhana. Kegiatan ekonomi sangat terbatas, di mana tujuan ekonomi tidak untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. B. Sistem ekonomi komando. Mekanisme koordinasinya berdasarkan komando dari pusat kekuasaan. Lembaga yang diberikan hak koordinasi ekonomi disebut perencanaan terpusat. Sistem ekonomi komando sangat menolak mekanisme pasar. Menurut mereka, sistem perencanaan terpusat sangat efisien dalam melokasikan sumber daya. Sistem ekonomi pasar mengandalkan kekuatan permintaan dan penawaran sebagai alat alokasi yang efisien. A. Berdasarkan ideologi. A. Sistem ekonomi kapitalis atau kapitalis ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produk ekonomi untuk melakukan kegiatan yang baik bagi kepentingan individu atau sumber daya ekonomi. Secara garis besar, ciri-ciri ekonomi kapitalis atau liberalis adalah sebagai berikut. Yang pertama, motif yang menggerakkan perekonomian mencari keuntungan. Yang kedua, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang ketiga, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Dan yang keempat, campur tangan pemerintah diminimalkan. Islam juga tidak sejalan dengan sistem ekonomi sosialis yang mengabaikan konsep kepemilikan pribadi, sehingga tidak ada kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, kepemilikan dan kebebasan individu dibenarkan selama masih sesuai dengan syariat Islam, sekaligus memberikan ruang gerak pula pada pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam. 5. Spiritualisme dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kontemporer hanya terfokus terhadap
utilitas atau kepuasan, dan nilai-nilai materialisme suatu barang tanpa menyentuh nilai-nilai spiritualisme dan etika kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi Islam terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai bukan hanyalah semata-mata materi saja, tetapi didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri, yaitu yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosioekonomi dan menuntut kepuasan yang seimbang, naik dalam bentuk jiwa, kebutuhan jasmani atau materi maupun rohani atau jiwa. 6. Konsep rasionalitas ekonomi. Setiap analisis ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelakunya. Secara umum diasumsikan bahwa dalam mengambil keputusan ekonomi, pelaku ekonomi selalu berpikir dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungannya. Dalam pendekatan ekonomi konvensional, terutama kapitalis, aspek moral dan etika acap kali diabaikan bila tidak sesuai dengan perilaku yang menurut rasional. Artinya, konsep etis dan tidak etis dalam melakukan aktivitas ekonomi, misalnya konsumsi, dianggap dapat mengorbankan kepentingan individu dalam memuaskan kebutuhan. Unsur-unsur kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan harga upah. Melindungi konsumen, ditetapkan harga maksimum. Melindungi produsen, ditetapkan harga minimum. Biasanya diterapkan pada bidang pertanian. Melindungi pekerja, ditetapkan upah minimum. 2. Kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakkeseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung untuk mempengaruhi produksi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Dikenal kebijakan proteksi yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan membuka ekspor, guna melindungi industri dari persaingan dengan industri di luar negeri. 4. Kebijakan sosial. Bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Yang keenam, kebijakan moneter. Bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang benar. Yang ketujuh, yaitu kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan pengeluaran negara. 8. Kebijakan industrialisasi. Tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ciri-ciri BUMN yaitu yang pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki ataupun secara fungsional dilakukan untuk pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kelima, semua resiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Yang keenam, untuk mengisi kas negara.
karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Jenis-jenis BUMN. Yang pertama, perusahaan perseroan atau persero. Yang kedua, perusahaan jawatan. Yang ketiga, yaitu perusahaan umum atau perum. Selanjutnya, badan usaha milik daerah atau BUMD. Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dan pemodalan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Materi berikutnya yaitu tentang sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan. Sistem ekonomi Pancasila akan memberi ruang kebebasan pada seluruh warga negaranya agar bisa berusaha atau mengembangkan usaha perekonomian dengan adanya batasan dan berbagai syarat yang dan juga gotong royong. Beberapa negara tentu selalu menerapkan sistem ekonomi yang memang sudah sesuai dengan filosofi hidup di negara itu. Sama halnya dengan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila akan memberi ruang kebebasan pada seluruh warga negaranya agar bisa berusaha atau mengembangkan usaha perekonomian dengan adanya batasan dan berbagai syarat yang sebenarnya sudah ditentukan. Seperti kita ketahui, banyaknya produksi masyarakat saat ini merupakan usaha swasta yang bersanding dengan perusahaan yang mencakup di bidang pertanian, perbankan, dan pertambangan dan transportasi. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila, pasal 33 setelah amandemen 2002. Yang pertama yaitu sistem perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama. Yang kedua, sumber daya yang mencakup bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan bersama besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga yaitu negara menguasai berbagai cabang produksi yang penting bagi kehidupan orang banyak. Yang keempat yaitu perekonomian nasional dilakukan dengan adanya prinsip ekonomi bersama atas dasar demokrasi ekonomi. Yang kelima yaitu ketentuan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Berikutnya ada penerapan sistem ekonomi Pancasila dalam bisnis. Dalam dunia bisnis sendiri, penerapan dari sistem ekonomi Pancasila sangatlah beragam dan sangatlah luas. Dalam penerapan sila pertama, sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mencegah terjadinya kemungkinan kerugian dan mencegah peluang adanya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertolak belakang dengan nilai agama atau ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila kedua yaitu memberikan upah dan fasilitas pegawai sesuai dengan tingkat forma, tanggung jawab, serta resiko yang diberikan pada perusahaan. Perusahaan pun merupakan bentuk penerapan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya penerapan pada sila ketiga, yaitu memproduksi berbagai barang bisnis terbaik yang tidak bertentangan dengan nilai serta norma masyarakat, serta memiliki manfaat yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu bentuk dari sila ketiga dengan memproduksi barang yang baik dan manfaat untuk banyak orang. Mari kita memiliki harapan bahwa produksi tersebut mampu digunakan dan tidak menyebabkan masalah ketika dimanfaatkannya. Penerapan sila keempat yaitu dengan adanya sistem kebersamaan dan juga musyawarah perusahaan dalam memutuskan segala suatu bentuk masalah yang berkaitan dengan usaha, merupakan bentuk dari sila keempat yang lebih mengutamakan adanya permusyawaratan. Terakhir, penerapan sila kelima, yaitu terjadinya proses yang baik dan produk yang mampu digunakan oleh banyak pihak
akan menimbulkan kemerataan pemasaran atau barang hasil usaha merupakan penerapan dari sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh dari sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama ada koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi. Koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan. Yang kedua ada BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menunjukkan adanya peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privatisasi maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam mengelola perekonomian. Dan yang terakhir adalah serikat buruh. Serikat buruh adalah suatu bentuk gerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja. Adanya relasi antara para pekerja dan investor yang rentan dieksploitasi bisa ditekan atau diminimalisir lewat serikat buruh. Adanya serikat buruh yang kuat memiliki posisi tawar yang kuat pula di mata para investor. Selain itu, kesenjangan pendapatan yang terjadi antara buruh dan pengusaha, termasuk tim manajerial perusahaan, bisa diminimalisir jika serikat buruh mempunyai posisi yang kuat. Jadi, ekonomi Pancasila lebih mengutamakan adanya kemakmuran bersama, bukan kemakmuran yang hanya bisa dinikmati oleh sekelompok elit. Dari selanjutnya yaitu koperasi. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Nasional adalah satu, keanggotaan yang bersifat terbuka atau sukarela. Yang kedua, pengelolaan yang demokratis. Yang ketiga, partisipasi anggota dalam ekonomi. Yang keempat, kebebasan dan otonomi. Yang kelima adalah pengembangan pendidikan, pelatih, dan informasi. Jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama, koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi. Yang kedua, koperasi penjualan atau pemasaran. Yang ketiga, koperasi produksi. Dan yang keempat adalah koperasi jasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apakah ekonomi globalisasi di Indonesia itu dapat merubah gaya hidup masyarakat. Menurut pandangan saya sendiri, tentu saja globalisasi tersebut sangat memberi pengaruh perilaku masyarakat dalam aspek kehidupan. Mengapa? Perubahan gaya hidup karena globalisasi ini bisa pengaruh kepada siapa saja, baik positif maupun negatif. Sehingga diharapkan manusia bisa memilih mana yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan. Contohnya itu dalam globalisasi ekonomi adalah kini para pemilik bisnis makanan lokal harus bersaing dengan produk makanan luar yang hadir di Indonesia, seperti McDonald's atau KFC dan sejenis lainnya yang ada di Indonesia. Sekian dari hasil resume yang saya buat melalui video ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.